Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak asing yang tidak suka jika Indonesia bersatu. Mereka berusaha memecah belah Indonesia dengan membiayai sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengadu domba. Pernyataan Presiden Prabowo dilontarkan saat memberikan arahan pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, Senin kemarin. Presiden Prabowo menjelaskan adanya upaya asing mengganggu Indonesia melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang terus mengganggu jalannya pemerintahan, baik melalui berita bohong ataupun fitnah. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga sama bangsa asing. Kita tidak boleh dipermainkan oleh bangsa manapun. Kita ingat kata-kata proklamator kita. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, para pemimpin kita adalah manusia. Para pemimpin kita banyak kelemahan dan kesalahan. Tapi janganlah kita lupa, sekali-sekali jangan kita lupa jasa-jasa mereka. Jangan kita lupa prestasi-prestasi mereka. Prestasi semua pemimpin kita. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan Presiden tentunya punya data akurat tentang keberadaan LSM yang dibiayai oleh asing dan bertujuan untuk mengganggu pemerintahan. Namun di sisi lain, pemerintah tidak menafikan keberadaan LSM yang dibiayai asing juga melakukan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Pemerintah juga menyadari bahwa selama ini banyak sekali NGO yang juga punya peran besar di negara kita, yang punya peran dalam pendidikan, yang punya peran dalam isu-isu sosial, isu-isu toleransi, isu-isu kemanusiaan. Banyak juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang punya kepedulian terhadap isu-isu itu. Yang ditekankan oleh Bapak Presiden bukan seluruh LSM, bukan LSM secara keseluruhan, tapi kelompok-kelompok yang selama ini merongrong persatuan, kelompok-kelompok yang selama ini mendiskreditkan pemerintah dengan menyebarkan isu-isu yang tidak benar, ya, kelompok-kelompok yang mungkin selama ini juga diindikasikan mengadu domba, memecah belah persatuan kita. Sebagai presiden tentu beliau punya informasi yang lengkap, punya informasi yang bisa dipercaya. Siapa-siapa saja kelompok-kelompok, baik itu individu, baik itu berorganisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat yang memerankan peran ini. Ya, menarik pemirsa pernyataan Presiden Prabowo yang menyinggung adanya upaya asing mengganggu Indonesia melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lantas, pihak asing siapa dan apa motifnya serta alasannya? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung bersama tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin, pengamat intelijen Wawan Purwanto, dan Amnesty International Hairil Halim. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Ya. Saya ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, siapa sih yang dimaksud oleh Presiden ini sebenarnya? Ya, kalau kita bicara siapa, tentu Pak Presiden yang tahu data lengkap, informasi yang lengkap,
yang terpercaya ya, karena Pak Presiden punya instrumen dalam konteks itu. Yang kita harus yakini adalah bagaimana sejatinya Pak Presiden mengingatkan kita semua ya, bahwa Pak Presiden tidak sedang mengajak kita benci asing, tidak, sama sekali tidak. Lalu Pak Presiden mengingatkan dan menekankan kita semua bahwa sebagai anak bangsa, gitu, sebagai komunitas apapun, termasuk teman-teman di NGO, ya kita semua itu diingatkan oleh Bapak Presiden, ya jangan sampai menggadaikan kepentingan nasional, lalu jangan juga menggadaikan persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk juga jangan juga menggadaikan kedaulatan. Nah di sini sebenarnya titik tekan dari Bapak Presiden mengingatkan kita bersama bahwa sejatinya persatuan dan kesatuan perlu kita jaga, karena tidak ada bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang bisa membangun tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Nah, lalu Presiden juga mengingatkan bahwa tadi ya pecah belah ya itu mungkin juga terjadi. Ya, harus dibedakan juga antara kritik dengan kebencian yang ada selama ini. Kami melihatnya dalam negara demokrasi siapapun berhak mengkritisi. Teman-teman NGO ya yang juga kita sama-sama tahu juga banyak perannya ya. Ada pemberdayaan termasuk di isu-isu pendidikan, toleransi, kemanusiaan, demokrasi. Itu teman-teman banyak berperan di situ. Tetapi sebagai bagian kami ya, bagian daripada pemerintah perlu menjelaskan ke publik bahwa soal pidato Bapak Presiden adalah mengingatkan kita bersama ya bahwa kita sebagai anak bangsa harus bersatu. Tadi jangan sampai katakanlah kita anak-anak Indonesia yang punya idealisme tinggi itu bercerai-berai begitu, lalu dipecah belah oleh kelompok lain atau pihak lain, seperti itu Mbak Priska. Baik, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, kalau menurut Anda sebagai pegiat pengamat intelijen, memang betulkah selama ini asing mengintervensi Indonesia melalui LSM ini? Ya memang begini, kita ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman LSM lakukan yang kebetulan juga ada bantuan-bantuan finansial gitu ya. Dan tentu saja bantuan finansial ini kan tentu ada klausul apa yang ditargetkan untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud. Dan ada juga yang menyinggung persoalan isu-isu politis misalnya. Kemudian juga yang dilakukan kadang-kadang juga mengkritisi pemerintah atau juga kegiatan lain yang sifatnya kepada pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau misalnya ada yang diam-diam juga memberikan statement ataupun sesuatu yang terkadang mengkritisi pemerintah, kadang-kadang ada ketersinggungan dari pihak-pihak yang kebetulan disinggung di situ. Dan siapa Pak yang disinggung juga, Pak? Banyak toh yang mengkritisi masalah kebijakan ataupun mengkritisi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat misalnya. Ada seperti itu. Ada yang juga mengkritisi masalah tambang dan sebagainya. Kan tergantung apa mereka yang mereka lakukan. Prinsipnya adalah sebetulnya LSM seperti ini perlu ada suatu koordinasi, kemudian juga komunikasi dengan semua pihak, termasuk juga dengan teman-teman dari pemerintah misalnya, supaya ada sinkronisasi. Kalau ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai misalnya, itu perlu dikomunikasikan sehingga tidak terjadi silang pendapat atau mengarah kepada kegaduhan. Nah, ini semua sebetulnya secara prinsip komunikasi yang baik akan menghindarkan diri terhadap terjadinya miskomunikasi. Baik. Prinsipnya di situ, Mbak. Gitu. Baik, saya coba konfirmasi sedikit ke Pak Ujang. Pak Ujang, memangnya kalau mengkritisi pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya yang dianggap demokratis oleh rakyat dan juga LSM misalnya, apakah itu dianggap mengganggu
Mungkin penjelasan dari Pak Wawan bisa kita tarik sedikit. Pak Wawan tadi mengatakan bahwa perlu ada koordinasi dan komunikasi. Kalaupun ada koordinasi dan komunikasi, komunikasi seperti apa yang diharapkan, Pak? Ya, kita sudah bersepakat ya untuk menjaga demokrasi. Siapapun kita ya, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu sudah sepakat untuk menjaga demokrasi itu. Oleh karena itu kritik itu ya kami terima sebagai bagian daripada perbaikan dalam tata kelola pemerintahan. Tetapi memang hari ini kami melihatnya kan banyak isu-isu yang dipelintir, isu-isu yang dibelokkan, kebijakan-kebijakan baik yang didestruktif gitu. Ini kan yang menjadi persoalan. Yang muncul adalah DFK ya, disinformasi, fitnah dan kebencian. Ini yang sebenarnya kami selalu mengingatkan bersama kepada seluruh komponen bangsa, termasuk teman-teman di LSM tersebut, gitu, bahwa sejatinya ya kita sama-sama membangun demokrasi, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar. Jadi kami akan menerima selama kritikan itu betul-betul objektif, kritikan itu betul-betul substantif dan konstruktif, karena itulah yang sejatinya kami ingin mendapatkan pandangan-pandangan yang baik ya dari teman-teman NGO. Tetapi kalau di situ, mohon maaf ya, sudah ada kebencian, sudah ada fitnah, sudah ada disinformasi. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak baik dalam konteks pembangunan bangsa. Karena bagaimanapun kami di pemerintahan perlu kondusivitas dalam membangun bangsa dengan katakanlah ya narasi-narasi yang baik, yang positif. Karena bangsa ini harus dibangun dengan kebaikan ya, dengan narasi-narasi yang objektif tadi. Kami selama kritiknya itu objektif, selama membangun, tapi selama konstruktif, kami akan lapang dada dan menerima itu dengan senang hati. Dan itu kan kita tidak bisa menghindari kritik. Pemerintah tidak bisa juga menghindari katakanlah ya pandangan-pandangan yang kritis dari teman-teman NGO. Dari mulai bangun tidur juga sekarang siapapun bisa mengkritisi pemerintah dengan secara terbuka. Oleh karena itu kami juga memilah dan memilih ya, artinya kami paham mana yang informasi yang tadi hoax gitu ya, berita yang hoax, mana yang disinformasi, mana yang fitnah, mana yang kebencian, mana yang betul-betul objektif juga kita saring betul. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul ada manajemen yang sehat dalam tata kelola pemerintahan ke depan. Baik. Yang di luar, teman-teman LSM mengingatkan kami, yang kami di dalam tentu bekerja dengan baik. Ya, kami bersepakat ya kali. Jadi sekali lagi sama-sama kita menjaga demokrasi begitu dengan kritik-kritik yang objektif, bukan DFK. Ya, saya ke Pak Halim. Pak Halim, Pak Usman Hamid ini terkait dengan statement Pak Prabowo langsung membantah musuh negara bukan LSM asing, tapi koruptor. Apakah Amnesty International merasa tuduhan itu untuk Amnesty International? Jadi sebenarnya agak ironis ya ketika kritik yang ditujukan kepada pemerintah itu dianggap sebagai upaya pecah belah bangsa. Kritik bukanlah upaya pecah belah bangsa, itu sudah sangat jelas dan merupakan suatu elemen penting dari suatu demokrasi. Ya, ada tambahan tadi Pak dari Pak Ujang bahwa siapa saja bisa mengkritisi pemerintah secara terbuka. Barusan tadi disampaikan. Iya, tadi disebut oleh Pak Ujang adalah ada banyak fitnah, disinformasi, itu seharusnya di-tackle dengan cara strategi komunikasi yang baik dari pemerintah, bukan malah mencari kambing hitam terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Nah, apa yang kita lihat dari statement Pak Prabowo itu adalah merupakan suatu strategi pengkambing hitaman yang sudah kita lihat polanya di dunia internasional. Salah satu contoh yang paling dekat kita bisa lihat adalah strategi pengkambing hitaman yang dilakukan oleh Presiden Trump di Amerika. Presiden Trump mencoba untuk mendelegitimasi migran di sana dengan membangun pagar di perbatasan, dan juga sekarang targetnya mereka adalah mencoba untuk melarang mahasiswa internasional masuk ke Amerika ketika kebijakan politik Amerika di Gaza itu dikritik habis-habisan oleh mahasiswa internasional yang ada di Amerika. Jadi ini adalah suatu teknik scapegoating atau teknik pengkambing hitaman yang sering dilakukan oleh pemimpin-pemimpin populis otoriter di dunia
untuk mencari kambing hitam terhadap suatu permasalahan yang sebenarnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Nah, Pak Prabowo itu meng-highlight 3 sektor, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Kebetulan 3 sektor inilah merupakan sektor yang dimana negara skor negara ini jelek. Jadi bukannya meningkatkan performa negara dalam sektor demokrasi, hak asasi manusia, atau kebebasan pers, malah sekarang pemerintah mencoba untuk mencari kambing hitam terhadap segala persoalan yang terjadi di sektor demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Jadi teknik-teknik seperti ini sebenarnya tidak asing dan itu sudah terlihat di dalam politik internasional, di mana pemimpin ketika tidak mampu menyelesaikan suatu masalah di dalam negeri itu mencoba mencari pihak-pihak yang ingin dikambing hitamkan. Nah, Pak Halim, Amnesty International ini kan gencar mengkritisi operasi militer di Papua, kriminalisasi aktivis dan juga penyiksaan tahanan. Apakah Anda menangkap memang ini maksudnya adalah pendanaan asing untuk disintegrasi Papua? Jadi Amnesty International itu menyoroti berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Operasi militer yang dilakukan di Papua itu tidak jarang, itu seringkali berimbas pada pelanggaran hak asasi warga sipil di sana. Itu yang Amnesty sering suarakan. Jika suara kritikan ini dianggap sebagai pecah belah bangsa, saya kira itu kurang bisa dimengerti mengapa kritik terhadap hak asasi manusia itu dianggap sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Padahal hak asasi manusia merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, kita dengarkan dulu kembali statement dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Ya, saya ke Pak Ujang. Sekarang Pak Ujang, kita barusan dengar statement dari Bapak Prabowo Subianto dan juga tadi sempat dijelaskan oleh Pak Halim tentang disintegrasi Papua khususnya. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Kalau kami ya melihatnya bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo konteksnya adalah pemberantasan korupsi. Yang kita sama-sama tahu bahwa musuh terberat ya terbesar kita saat ini adalah korupsi. Karena korupsi ya kita menjadi rusak semuanya, baik secara fisik ya banyak yang rusak, lalu secara mental kita juga rusak. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan bangsa, maka titik tekan Pak Presiden kami melihat sudah beberapa kali ya dari mulai dilantik sudah sering dalam pidatonya menggaungkan terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi tadi Pak, sebenarnya ini ya, Bapak tadi menyebutnya bahwa ini sebenarnya highlightnya tentang korupsi. Korupsi atau campur tangan asing, Pak, untuk memecah belah bangsa? Ya, kalau kita lihat kan ada beberapa tema ya yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, kembali kepada persoalan kita ya, soal tadi yang ditanyakan oleh Mbak. Kami melihatnya apa yang terjadi di Papua itu bagian daripada tadi. Kami sekali lagi ya, Pak Hairil, tidak pernah anti kritik. Silahkan. Dan kami memahami betul, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Semua harus bisa dikomunikasikan, dijelaskan kepada publik secara baik, apa adanya. Dan dalam konteks itu, Pak Presiden berbeda gaya kepemimpinan dengan Donald Trump. Bagaimana Pak Presiden ini bagaimanapun dalam komunikasi sangat inklusif, sangat terbuka. Kalaupun memang tadi ada kritikan-kritikan yang dianggap oleh pemerintah, gitu, lalu dianggap salah teman-teman NCA, tidak ada. Kami melihatnya bahwa apa yang menjadi kritik yang objektif, konstruktif itu kami terima. Tetapi berbeda lagi kalau kritiknya berdasarkan isu-isu yang tadi ya yang dianggap ada unsur fitnah, kebencian dan lain sebagainya. Dan kami yakin ya teman-teman NGO juga
memahami betul ada yang punya peran besar juga dalam konteks pembangunan bangsa. Di saat yang sama tentu pemerintah juga perlu mengingatkan bahwa sejatinya gitu teman-teman dalam konteks tadi ya fungsi sebagai NGO juga jangan sampai ya salah arah. Ya, kalau dari kita sama-sama menjalin persatuan dan kesatuan. Ya baik. Arahnya sebenarnya keinginan pemerintah itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau dari Pak Halim sendiri, Pak Halim tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya arahnya kritik ini untuk mengkritisi pemerintah dan juga kebijakan-kebijakan yang kurang pas begitu ya, terutama untuk rakyat. Nah, kalau dari penjelasan LSM sendiri, apa bukti prinsip universal HAM dan akuntabilitasnya ke negara, Pak? Jadi fungsi kami itu di LSM itu selalu menagih janji pemerintah terkait segala bentuk kebijakannya yang di sektor hak asasi manusia. Jika terjadi suatu masalah di sana, NGO atau LSM biasanya memperingatkan pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut. Okay. Salah satu contoh tadi adanya kebijakan kebijakan militer di Papua yang sering menggerus hak asasi manusia warga sipil. Itu yang kita ingatkan di sana. Jadi memang peran NGO itu ibaratnya semacam watchdog, yaitu mengawasi pemerintah. Apabila ada suatu masalah di kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka akan kita peringatkan bahwa ada masalah di sektor ini dan di sektor sana. Dan disitulah fungsi kritik ini dalam kehidupan berdemokrasi. Saya rasa pemerintah juga membutuhkan kritik untuk memperbaiki kebijakan-kebijakannya di masa yang akan datang. Sejauh ini hasil kritik dari LSM terutama Amnesty International apa, Pak? Diterimakah masukannya oleh pemerintah? Ada perbaikan kah? Sangat banyak kritik-kritik yang kami lontarkan itu di Indonesia. Ada beberapa yang didengarkan oleh pemerintah, ada juga yang sebenarnya pemerintah juga tidak begitu menanggapi. Jadi kalau dari perspektif kami, kemauan pemerintah untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia ini belum ada keinginan yang kuat. Jadi kritiknya tetap diteruskan sampai pemerintah membuat aksi baru begitu, Pak? Kami akan tetap mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang kurang tepat yang dijalankan oleh negara. Baik, saya ke Pak Wawan. Pak Wawan, apa indikasi adanya campur tangan asing melalui LSM ini yang dimaksud oleh Pak Prabowo Subianto? Ya, LSM asing kan banyak yang ikut memberikan donasi ya kepada LSM dalam negeri, dan memang ini menjadi salah satu persoalan yang selama ini, karena dia kadang mengeksploitasi isu-isu ya untuk supaya bisa mendapatkan pendanaan publik yang lebih besar misalnya. Dan memang tidak semua seperti ini, tapi banyak diantaranya melakukan hal-hal seperti itu. Oleh karenanya ini perlu tadi saya bilang adanya komunikasi yang baik. Banyak juga yang ada yang menyalahgunakan ya dari apa yang disepakati, misalnya terus digunakan untuk hal-hal yang lain yang berbeda. Dan itu ada juga yang minta supaya tidak diteruskan atau disita karena ada yang menyalahgunakan tidak sesuai proposal yang diajukan. Kemudian juga ada yang menggeser untuk kepentingan pribadi, ada yang seperti itu. Kemudian diantaranya juga setelah ada suatu komunikasi, kemudian mereka juga ada yang janji untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Tapi ada juga yang diam-diam tetap melakukan hal seperti ini. Perlu ada suatu istilahnya pembinaan supaya sama-sama bertanggung jawab sesuai dengan proposal yang ada, kemudian juga ikut menjaga ketertiban nasional, kemudian juga kondusivitas
situasi politik maupun juga ekonomi, sosial dan sebagainya, karena semua ini adalah milik kita, jadi ini tanggung jawab bersama supaya sama-sama menjaga. Boleh mengkritisi, tidak ada masalah bagi dia alam demokrasi, tapi juga kita ingin ada solusi. Jadi berikan solusi di samping jadi ada satu jalan keluar yang sama-sama enak. Kita ingin ada satu win-win solution, supaya masalah itu bisa selesai tanpa ada masalah-masalah baru yang tersisa. Kita ingin tuntas satu masalah, meskipun nanti juga ada isu-isu politik lain ataupun isu-isu HAM yang lain atau isu demokratisasi yang lain. Nah, satu persatu kita selesaikan, dan dengan adanya satu kebersamaan dalam berpikir, pada akhirnya dunia internasional pun juga memahami bahwa mereka juga tidak terus-menerus memaksakan kehendak, karena memang dari masing-masing negara itu memiliki keunikan, memiliki perspektif yang tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. Baik, begitu, Pak Wawan, tapi kalau sebenarnya Pak Presiden sudah mengeluarkan statement seperti itu, artinya kan dijelaskan tadi ya, berarti Pak Presiden punya data begitu. Tapi kalau membicarakan data yang dimiliki oleh Pak Prabowo, karakteristik LSM seperti apa sih yang dibiayai asing yang mengganggu kesatuan Indonesia yang dimaksud tadi, Pak? Walaupun tidak disebutkan labelnya begitu ya atau mereknya, tapi seperti apa sih sebenarnya Pak karakteristiknya kalau dari pengamatan intelijen? Ya, karakternya biasanya menyerang kebijakan pemerintah. Dan Pak, tapi kalau seandainya dibilang menyerang, kritik itu juga kadang-kadang dipandang sebagai menyerang kan, Pak? Sebetulnya tidak masalah, artinya selama mereka menyampaikannya dengan jalur yang benar. Kita kan ada Kementerian HAM misalnya, sampaikan kepada Kementerian HAM itu untuk mereka jumpa, bertukar pikiran, dan nanti juga akan ditindaklanjuti dengan cara-cara yang sama-sama elegan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, sampaikan saja di situ. Dia ada keterbukaan, dan dari pihak Kementerian HAM tadi juga nanti akan memberikan report kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Ya, semoga inputnya juga benar-benar didengar dan juga menghasilkan satu perbaikan ya Pak ya. Selama ini apa yang disampaikan kan diupayakan untuk tetap ditindaklanjuti. Termasuk kepada teman-teman di DPR juga berupaya untuk menindaklanjuti ini. Karena apa? Zaman sekarang kan susah untuk nutup-nutupi persoalan. Karena sekarang itu viral ya, cepat sekali. Detik ini terjadi sesuatu di satu tempat, detik ini pula tersebar. Oleh karenanya kita ingin sama-sama mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, mencegah adanya korban, misalnya persoalan HAM misalnya kan, tidak ingin korban berjatuhan yang di luar kendali. Semuanya tetap berkeinginan supaya on the track. Dan itu kita perlu juga masukan-masukan dari teman-teman LSM. Baik. Prinsipnya adalah ini negara kita, lah kita sendiri yang atur melalui DPR-nya, LSM-nya, pemerintahnya. Sama-sama, masyarakat internasional tidak bisa kita tutupi juga. Baik. Karena memang kita perlu kerjasama internasional sehingga hubungannya tetap enak, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Wawan, pengamat intelijen, dan juga Pak Ujang dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan juga Pak Hairil Halim dari Amnesty International sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore-sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Pemirsa, isu reshuffle kabinet menguat setelah pidato Presiden kemarin yang mengatakan akan mencopot menteri yang tidak becus bekerja. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah isu Presiden akan segera melakukan perombakan kabinet. Di sisi lain, soal perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang bisa digunakan kapanpun. Presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif.
apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh dan hanya Presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif Presiden. Jadi suara-suara di luar anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi lah, ya, anggap aja bagian dari bunga-bunga demokrasi. Apakah akan ada? Ya, reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle itu betul-betul hak prerogatif Presiden. Pemirsa, tetaplah di Sindo Sore karena sesaat lagi Sindo Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama.